Selamat malam sahabat GPIB. Saat ini kita berada di program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Margareta Susanto Andris, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Torsina, Surabaya. Sebelum kita masuk dalam istirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita, sahabat GPIB, untuk bersaat teduh, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Titus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Titus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam ini, mari kita berdoa. Kami mohon berdiam dan berkuasalah di hati kami ya Tuhan Yesus. Dan bersabdalah, agar pikiran dan hati kami menjadi terang dan tenang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Titus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Titus yang dia tinggalkan di Pulau Kreta untuk memimpin atau melayani jemaat di sana. Mendengar dan mengetahui kondisi masyarakat di Pulau Kreta, Paulus kemudian menasehati Titus agar dalam kepemimpinan atau pelayanannya, Titus menunjukkan sikap sebagai seorang pemimpin atau pelayan yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yang tentunya ini berbeda dengan kehidupan orang-orang Kreta. Karena penduduk Kreta itu mereka sudah sangat terkenal dengan kejahatan mereka dan hidup mereka yang tidak baik. Sehingga ini juga sudah ada di tengah-tengah jemaat. Kehidupan orang Kreta yang jahat dan tidak baik ini suatu kenyataan, saudara. Sebab nabi mereka sendiri, yaitu yang bernama Epimenides, dia mengatakan tentang negerinya bahwa orang-orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Cara hidup orang Kreta itu, sekali lagi saudara, sudah masuk dan mempengaruhi persekutuan jemaat di Kreta. Oleh karena itu, Titus dinasehati oleh Paulus supaya
Dia menegur mereka dengan tegas. Memang ini bukanlah sebuah pekerjaan atau tugas yang mudah bagi Titus. Karena tentunya Titus harus menjaga dirinya supaya dia tidak terpengaruh dan mengikuti cara hidup jemaat Kreta. Jemaat Kreta hidup dalam penyesatan, saudara, karena mereka juga mendengar cerita dongeng-dongeng orang Yahudi, bahkan mereka juga mengikuti hukum-hukum manusia yang jauh dari kebenaran. Dan itu semakin menambah penyesatan mereka. Kalau hal ini dibiarkan, saudara, maka itu akan merusak persekutuan jemaat. Titus harus berani menegur orang-orang itu. Itu nasihat Paulus. Dan Titus harus menyatakan kebenaran di hadapan mereka supaya mereka kembali hidup sehat di dalam iman. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi memang ini bukan pekerjaan yang mudah, apalagi Titus dia masih muda. Karena itu, dia harus memperlihatkan hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang tulus sesuai dengan firman Tuhan, supaya orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan sesamanya di tengah-tengah jemaat Kreta, mereka dapat melihat kehidupannya dan mereka kembali hidup dalam kebenaran, sehingga mereka akan kedapatan sehat di dalam iman. Jemaat Kreta, mereka berkata, saudara, bahwa mereka mengenal Allah. Tetapi justru mereka hidup dalam kejahatan. Hidup tidak tertib. Hidup yang membawa orang pada penyesatan. Dan ini tidak sesuai dengan pengakuan mereka. Ini tidak sesuai dengan apa yang mereka percaya, dan mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah dan mengimani Allah. Maka tugas Titus adalah memimpin mereka agar mereka kembali hidup dalam kebenaran. Tentunya tugas ini bukanlah tugas yang ringan bagi Titus. Tugas yang berat, tetapi sungguh mulia di hadapan Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam persekutuan jemaat, pasti kita juga akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki cara hidup yang kurang lebih sama seperti orang-orang Kreta pada masa Titus. Mereka hidup dengan cara yang jahat. Mereka mungkin tidak melakukan kebaikan. Mereka mengaku mengenal Allah, percaya dan beriman kepada Allah, namun hidup mereka penuh dengan kejahatan. Ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang demikian, berjumpa dengan orang-orang yang demikian, tetapi kita harus tetap menjaga diri kita. Kita jangan mudah terpengaruh dengan kejahatan, dengan ketidaktertiban hidup yang diperlihatkan oleh mereka. Kita harus tetap ada pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani untuk menyampaikan
dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Memang ini bukan tugas yang mudah, saudaraku. Ini tugas yang berat. Tetapi kalau kita mau terus mengandalkan Tuhan, memohon Roh Kudus memampukan kita supaya kita sanggup untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, kita sanggup dan berani untuk menegur mereka yang melakukan hal-hal yang jahat, sambil kita tetap menjaga hidup kita agar tetap ada dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam iman kita bagi siapapun. Maka sesungguhnya Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita. Saudara, mari kita hidup untuk mengantar orang di dalam kebenaran. Mari kita hidup dan menjauhkan diri kita dari segala penyesatan yang membuat orang tidak mengenal kasih Allah. Biarlah Kristus yang akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami semua agar kami mampu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Di malam hari ini, berilah kami keberanian supaya kami mampu untuk menegur setiap mereka yang kedapatan hidup dalam ketidakbenaran, agar mereka dapat kembali hidup seturut dengan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, untuk menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Bapa yang kekal, kami berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini, di mana pandemi belum usai. Kiranya semua masyarakat dan juga warga gereja-Mu selalu mentaati arahan pemerintah untuk hidup melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, agar semuanya boleh hidup dalam kesehatan bersama untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Bapa yang di sorga, lindungi dan berkatilah umat-Mu yang selalu berusaha melakukan kebenaran dan menjauhkan hidup dari kejahatan. Kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami dilindungi dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kuasa dan kasih-Mu Engkau memulihkan tenaga kami, pikiran dan hati kami, agar besok kami bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kami bangun dengan semangat yang baru dari Tuhan untuk dapat beraktivitas dengan melakukan segala kebaikan dan kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.